Baik, terima kasih Pak Arifin atas doa pembukanya. Kita lanjutkan teman-teman ya. Pelaksanaan bulan keluarga tahun ini sudah mulai dapat kita laksanakan bersama dengan keluarga-keluarga, terutama di komunitas lingkungan atau komunitas terdekat dengan kita. Namun kita harus tetap memperhatikan prokes yang berlaku ya. Jangan lupa tetap pakai masker apabila kita berkumpul bersama. Mari kita akan saksikan satu lagu baru dari Romo Erwin yang akan digunakan untuk BK 2022. Supaya acara BK 2022 di rumah, nanti kita juga tetap semangat ya teman-teman. Mari kita saksikan bersama-sama, jangan lupa ikut nyanyi ya di rumah. Persilakan Thomas. Terkadang di dalam hidupmu pencobaan berat menimpa, menghancurkan hidupmu, meremukkan hatimu. Namun ingatlah, Dia Tuhan tak akan pernah memberi pencobaan dan ujian melebihi kekuatan yang kau punya. Hendaklah bersyukur, Dia melakukan semua karena cinta, supaya kau beroleh hikmat dan jadi sempurna sepertinya. Apabila Tuhan mengujimu, karena Dia menyayangimu, laksana seorang bapa yang mendidik anaknya karena cintanya. Dia Tuhan tak akan pernah memberi pencobaan dan ujian melebihi kekuatan yang kau punya. Hendaklah bersyukur, Dia melakukan semua karena cinta, supaya kau beroleh hikmat dan jadi sempurna sepertinya. Ya, bagaimana lagunya? Bagus ya, Bagus. Romo Erwin suaranya ya. Nah, teman-teman, kita kurang afdol ya kalau kita belum mendengarkan kata sambutan dari Ketua SKK kita ya. Untuk itu, mari kita sambut Pak Antonius Tanuwijaya dan Ibu Linggawati Ruslim. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Bro Slamet. Teman-teman sekalian, terima kasih atas partisipasinya malam hari ini. Sebelum memulai acara ini, saya perkenalkan dulu pasangan saya, Ibu Linggawati Ruslim. Dan pasangan saya, Antonius Tanuwijaya. Oke, kami bertugas sebagai koordinator di seksi kerasulan keluarga. Baik teman-teman, ini Romo sudah masuk belum ya? Udah ada Romo malam ini? Kelihatannya belum ya? Belum ada, Pak. Belum ada Pak ya? Anton. Oke, baik kalau gitu. Ya teman-teman sekalian, pada hari ini kita kembali mensosialisasikan lagi bulan keluarga ya.
Kali ini berjudul Kita Bersama Sejahtera. Nah, judul ini memang terdengar berbeda dengan judul arah dasar tahun 2022. Kan seharusnya tahun ini 2022 kita arah dasarnya itu mengenai penghormatan martabat manusia ya. Nah, mengapa demikian? Karena sejak arah dasar kita itu dibuat, kita kan selalu mengikuti arah dasar di tahun berikutnya. Artinya kalau 2022 itu kita akan mengikuti tahun 2023. Karena apa? Karena kita kan akan menghadapi masa Advent. Nah, masa Advent itu akan mengawali tahun liturgi kita yang baru. Nah, jadi tahun baru liturgi orang Katolik itu sebetulnya adalah masa Advent yang akan datang ya. Nah, jadi tema bulan keluarga tahun ini itu mengikuti tema Ardas untuk tahun depan. Kalau tema Natal dan tema tahun keluarga itu kelihatannya berbeda ya, teman-teman. Nah, karena Advent itu adalah masa penantian kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga kalau ditanya tema Adventnya apa, ya tema Adventnya kita bersama sejahtera. Sedangkan kalau tema Natal, kita bisa lihat nanti di KWI ya. Biasanya itu ditetapkan pada akhir November. Nah, sekarang belum ada tema Natalnya, kita belum tahu. Nah, jadi perlu dipahami bahwa tema arah dasar tahun 2022 adalah kan penghormatan martabat manusia. Sedangkan tema Ardas tahun 2023 adalah kesejahteraan bersama. Nah, teman-teman, bentuk bulan keluarga tahun ini masih sama seperti tahun-tahun yang lalu, yaitu berbentuk PDF file. PDF file yang bisa dibuka di komputer, di laptop, tablet, atau HP kita masing-masing. Nah, kenapa begitu? Karena kita belum mendapatkan izin resmi daripada KAJ bahwa kita sudah bisa melakukannya offline. Tetapi meskipun demikian, barangkali dalam waktu dekat akan ada peresmian berakhirnya masa pandemi COVID-19. Kalau misalnya itu terjadi, maka kita bisa mengadakannya dengan cara lain, dengan cara offline, bahkan kita bisa mencetak, menjadikannya buku. Nah, itu dimungkinkan. Jadi sekian sambutan dari saya, semoga kita semua dapat menikmati program yang sudah disediakan dari Komisi Kerasulan Keluarga KAJ. Sekian teman-teman, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Anton atas kata sambutannya. Teman-teman, kita bisa beri tepuk tangan dong, atau beri ikon tanda jempol. Kita sama-sama coba yuk. Kita klik tanda jempol seperti ini, atau klik tanda tepuk tangan. Yuk kita coba-coba yuk bersama yuk. Oke, terima kasih semuanya. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan bersama materi singkat pengantar mengenai materi bulan keluarga. Nah, untuk kali ini juga disampaikan oleh Pak Anton. Untuk waktu dan tempat saya persilakan Pak Anton. Ya, terima kasih lagi, Bro Slamet. Baik, saya akan membawakan penjelasan singkat tentang rencana bulan keluarga tahun 2022 ya. Nah, dalam program bulan keluarga 2022 itu kan judulnya Kita Bersama Sejahtera. Akan ada 4 minggu ya, karena Advent kan ada 4 minggu ya. Nah, sebaiknya mengikuti bulan keluarga ini jangan dirapel. Artinya kita ikutin minggu per minggunya gitu. Supaya semangat dan topik di setiap minggunya itu benar-benar sesuai dengan topik yang ada.
Nah, minta tolong Thomas di skip beberapa ini sampai pertemuan yang pertama. Di situ kan ada tema-temanya ya. Ya, skip lagi. Ya, ini dia. Nah, terdiri dari 4 pertemuan. Pertemuan yang pertama judulnya Aku dan Kamu Dikasihi Tuhan. Yang kedua judulnya Kita Adalah Saudara. Minggu ketiga judulnya Kami Siap Membantu. Dan minggu yang keempat judulnya Natal Milik Kita Bersama. Ini adalah 4 judul yang akan ada di bulan keluarga kita. Nah, sekarang Thomas tolong mundur lagi sampai yang ke depan tadi. Oke, sekali lagi. Sekali lagi mundur ya. Oh, sudah, oke. Boleh di sini ya. Nah, materi bulan keluarga tahun 2022 itu kan tadi sudah dijelaskan mengenai berupa PDF file. Alasannya juga udah dijelasin ya. Selain mudah dibuka di platform karena mudah dibuka di platform apa aja ya. Kalau dijadikan print out tadi juga boleh juga sih, terserah aja. Nah, pertemuan di lingkungan dapat dilaksanakan juga offline. Karena kan beberapa bulan ini ya, dari BKSN, dari pertemuan Rosario, kebanyakan sih kita sekarang sudah mulai offline ya. Ya, tapi kita harus tetap memperhatikan protokol kesehatan ya, teman-teman. Nah, semua topik yang berisi materi itu boleh di-skip lagi, Thomas. Nah, semua materi-materi yang tadi akan kami bagikan di grup WAG SKKL ya, teman-teman. Jadi nanti kami akan bagikan semuanya di situ. Bagi teman-teman yang belum join atau nanti kami akan bagikan di grup itu semua. Nah, semua topik berisi materi dan urutan yang serupa. Nah, urutannya adalah bagian pembukaan, bagian aktivitas, doa bulan keluarga, dan bagian penutup. Kalau bagian pembuka ya seperti biasa ada salam, ada doa, ada lagu pembuka. Lagunya itu berbeda-beda di setiap minggunya. Kalau bagian aktivitas itu ada penjelasan tema. Biasanya temanya itu mengambil satu tema gitu yang sesuai dengan bacaannya sama aktivitasnya. Nah, kalau aktivitasnya itu dibikin atau dibuat oleh Kom KK itu untuk segala usia. Jadi dari yang muda maupun yang sudah senior bisa mengikuti. Kalau bacaan kitab suci bisa juga nanti dibuat ya, di bacaan kitab sucinya ada, bisa juga ditambahkan dengan sharing. Kalau teman-teman mau menambahkan sharing bisa. Nah, kitab suci bukan merupakan hal yang pokok juga, teman-teman. Jadi, pertemuan bulan keluarga itu dimaksudkan untuk sukacita ya, lebih kepada sukacita, lebih kepada aktivitas, dan bukan pendalaman iman. Nah, lalu juga ada lagu peneguhan, lalu juga tersedia doa bulan keluarga. Doa bulan keluarga ini sebisa mungkin didaraskan setiap hari ya, teman-teman. Jadi bukan hanya pada pertemuan bulan keluarga saja. Doa bulan keluarga itu dibuat oleh Romo Erwin. Dan bagian penutup ada membangun niat, doa, dan lagu penutup. Nah, satu topik, satu tema. Kalau dilakukan offline itu tergantung umat yang hadir ya. Harusnya semua topik-topik itu dalam 1 jam sudah bisa selesai. Nah, yang seru itu bakalan aktivitas-aktivitasnya. Dan semua bahan pendukung ini semua kami juga belum dapat karena nanti akan di-share oleh Kom KK sekitar tanggal 20 November kalau nggak salah ya. Oke, saya rasa begitu penjelasan singkatnya mengenai materi bulan keluarga tahun 2022. Ya. Cukup sekian. Ya. Terima kasih Pak Anton.
Ya, atas penjelasannya. Nah, teman-teman mungkin jangan langsung terburu-buru bingung atau bertanya-tanya, karena tadi Pak Anton hanya kasih pengantar cuplikannya saja gitu. Nah, sebentar lagi teman-teman akan mendengarkan secara lengkap dari para fasilitator. Nah, untuk yang pertama, untuk topik minggu pertama ini akan dibawakan oleh Ibu Reni. Kepada Ibu Reni, saya persilakan. Ya, terima kasih Pak Slamet. Ya, baik. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Francisca Reni. Pasangan saya Hubertus Hapsoro, tapi malam ini berhalangan. Ya, saya akan mencoba menjelaskan secara singkat materi Bulan Keluarga 2022 untuk minggu pertama. Ya, tema minggu pertama adalah aku dan kamu dikasihi Tuhan. Ya, teman-teman, kita sering mendengar ya sapaan. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebenarnya yakin nggak sih bahwa kita itu dikasihi Tuhan? Ya, sepanjang hidup kita sudah melalui berbagai peristiwa. Ada peristiwa bahagia, keberhasilan, kesuksesan. Namun ada juga peristiwa sebaliknya, yaitu peristiwa duka. Saat kita ditinggalkan oleh orang-orang terdekat atau kita gagal dalam suatu hal. Ya, peristiwa-peristiwa itu di dalam hidup kita silih berganti. Kita alami sedari kita kanak-kanak sampai saat ini. Dalam seluruh peristiwa dalam hidup kita itu, sempatkah kita merenung seperti apa kasih Tuhan yang hadir dalam peristiwa-peristiwa tersebut? Nah, mengawali bulan keluarga 2022 ini, sesuai dengan topik di minggu pertama, kita akan melakukan aktivitas yang seru, namun mudah dilakukan, tapi bermakna. Ya, kita akan diajak untuk menemukan, mengenali bahwa kasih Tuhan senantiasa hadir dalam hidup kita. Kasih Tuhan hadir tidak hanya saat kita sedang berbunga-bunga, bahagia, manis rasanya, namun kasih Tuhan juga hadir saat kita terpuruk, saat kita merasa pahit, sakit, gagal, atau kedukaan yang kita alami. Ya, untuk aktivitas minggu pertama ini kita dapat membuat beberapa kartu dengan cara kita bisa ambil dari kertas atau dari karton, boleh bekas begitu ya. Seperti ini, kita bagi, kita lipat 2, kemudian kita lipat lagi menjadi 4, lipat lagi menjadi 8. Nah, ini kita gunting-gunting akan menjadi sebesar kartu. Kemudian kita tulis masing-masing bagian. Kita bagi menjadi 2 bagian, 4 ya. Jadi 4 bertuliskan pengalaman penuh tantangan yang pernah kualami, namun membuatku merasakan kasih Tuhan dalam pengalaman tersebut. Nah, 4 kartu lagi kita tuliskan pengalaman penuh tantangan yang dialami oleh orang lain yang pernah ku ketahui, yang membuat dia merasakan kasih Tuhan dengan pengalaman tersebut. Jadi yang 4 adalah pengalaman kita, yang 4 adalah pengalaman orang lain. Ya, nanti dalam aktivitas kita akan duduk bersama, melingkar sambil bermain kartu tersebut. Kartu itu dikocok, kemudian kan acak ya kalau dikocok ya, dibagikan ke setiap yang hadir. Nah, saat kita dapat giliran menjawab pertanyaan di kartu tersebut, kita sekaligus juga membagikan pengalaman kita ketika kita dikasihi Tuhan kepada sesama yang hadir. Saling membagikan pengalaman dikasihi Tuhan tentu akan membuat kita saling meneguhkan bahwa memang kasih Tuhan selalu ada bagiku, bagimu, bagi kita semua.
Ya, kemudian dalam minggu pertama ini juga ada bacaan kitab suci yang diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 10 ayat 13, yang memberikan kepastian bahwa Allah sungguh setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita saat kita mengalami pencobaan apapun. Ya, Tuhan selalu ada dan Dia menuntun kita ke arah jalan keluar. Nah, dalam pertemuan ini juga nanti akan diisi dengan 3 lagu. Yang pertama lagu pembukaan, dengar Dia panggil nama saya, itu ya yang pertama. Yang kedua, lagu peneguhan, bila Tuhan mengujimu. Yang ketiga, lagu penutup, aku diberkati. Ya, teman-teman semoga sudah tahu lagunya, tapi kalau belum, jangan khawatir, semuanya ada di lagu-lagu Bulan Keluarga 2022, ada filenya. Nanti bisa langsung dipakai untuk nyanyi bersama, atau bisa juga karaoke dengan keluarga, atau dengan komunitas juga. Ya. Demikian pengantar singkat dari pertemuan minggu pertama. Untuk lebih lengkapnya nanti kita bisa baca bersama dalam materi BK 2022. Terima kasih Bapak Ibu semua. Silakan kembali ke Pak Slamet. Ya, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan dulu buat Ibu Reni. Kita beri tanda jempol pada Ibu Reni ya atas penjelasan untuk topik yang pertama. Ayo teman-teman kita bilang ke kanan kiri kita, aku dan kamu dikasihi Tuhan. Ayo dong kita sama-sama yuk, aku dan kamu dikasihi Tuhan. Aku dan kamu dikasihi Tuhan. Ya, amin. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan untuk penjelasan topik minggu kedua yang akan dibawakan oleh Ibu Lena. Untuk waktu dan tempat, kami persilakan Bu Lena. Ya, makasih Bro Slamet. Baik, teman-teman semua, selamat malam. Ya, perkenalkan, nama saya Lena. Saya akan mencoba menjelaskan secara singkat materi Bulan Keluarga 2022 untuk pertemuan minggu kedua dengan tema Kita adalah Saudara. Nah, setelah kita merasakan bahwa kita dikasihi Tuhan dalam pertemuan minggu pertama, di minggu kedua ini kita akan bersama-sama mengenal lebih jauh. Jadi siapa saja sih saudara kita itu? Dan bagaimana caranya menjadi saudara bagi sesama? Persaudaraan dalam Kristus itu di dalamnya harus terdapat nasihat, penghiburan, persekutuan roh, kasih mesra, dan belas kasihan. Jadi apa yang harus kita lakukan agar hidup kita bersama keluarga mengalami damai, bahagia, dan sejahtera? Nah, salah satu jawabannya adalah hiduplah sebagai saudara bagi sesama. Gagasan kita adalah saudara bukan hanya di dalam sesama anggota keluarga saja, melainkan juga bagi mereka yang berada di luar keluarga kita. Nah, teman-teman, untuk mendukung ini, kita juga ada aktivitas. Aktivitas pada pertemuan minggu kedua ini adalah puzzle, mencari saudaraku. Nih, di dalam aktivitas ini, kita diminta mencari kata-kata yang tersedia di dalam kolom pada tabel yang tersedia. Kalau teman-teman lihat, di situ kan ada kertas dengan huruf-huruf yang beracak ya. Nah, lalu kita akan menandai tabel dari huruf-huruf yang tidak teratur tadi dengan membuat garis atau coretan ya di atas kata yang ditemukan. Nah, kita mencoba mencari siapa saudara kita. Umat yang hadir bisa dibagi dalam grup-grup kecil, misalnya terdiri dari 3 orang. Nah, grup yang selesai terlebih dahulu, itulah pemenangnya. Tentu ini akan menjadi seru ya, karena kita akan coba berlomba-lomba mencari siapa yang paling cepat nih dapat lengkap gitu. Nah, template puzzle ini bisa diunduh di website komkk.kaj.or.id. Linknya juga tersedia di buku panduan Bulan Keluarga 2022.
Tinggal klik saja, dan nanti akan langsung diarahkan ke halaman website KOM.KK.KAJ. Teman-teman juga tidak perlu khawatir, karena kita juga menyediakan kunci jawaban untuk puzzle ini. Jadi nggak perlu khawatir ya. Tapi sebaiknya kunci itu hanya untuk fasilitator saja. Jadi agar lebih seru, kalau udah kita bagi nanti kurang menarik ya. Nah, teman-teman semua, di pertemuan kedua ini kita juga ada bacaan kitab suci. Kitab suci diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 2 ayat 1 sampai 5. Di mana memberikan contoh bagaimana kita seharusnya menjadi saudara dalam Kristus. Nah, biar nggak sepi-sepi juga, ada lagu-lagunya juga. Lagunya di pertemuan kedua ini ada lagu pembuka, yaitu Hari Ini Kurasa Bahagia. Kemudian ada lagu peneguhan, Ut Omnes Onum Sin. Nah, yang ketiga lagu penutup berjudul Kelana. Itu diambil dari Mada Bakti nomor 160. Untuk panduan lagu-lagu seperti biasa dapat kita tonton di YouTube KOM.KK.KAJ. Dalam minggu kedua ini, kami juga menyiapkan cerita inspirasi tentang menjadi saudara bagi sesama. Nah, contoh cerita ini diharapkan dapat menginspirasi umat yang hadir untuk berbagi cerita secara pribadi mereka, pengalaman pribadi mereka pada saat interaksi dan membangun niat. Nah, demikian pengantar singkat dari pertemuan minggu kedua. Untuk materi lengkap dapat kita baca bersama dalam materi Bulan Keluarga 2022. Terima kasih, semoga sudah jelas semuanya ya teman-teman. Saya kembalikan kepada Bro Slamet. Ya, terima kasih Bu Lena. Kita berikan tepuk tangan buat Bu Lena. Kita berikan jempol kepada Bu Lena ya. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman udah ada nih ya, yang mau bertanya, bisa menulis pertanyaannya di chat Zoom ya. Bisa nanti di akhir acara kita akan menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu semua ya. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan materi untuk minggu ketiga yang akan dibawakan oleh Pak Sugi. Nah, kepada Pak Sugi, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih Bro Slamet. Selamat malam teman-teman semua. Malam. Bedanya kalau offline sama online seperti ini nih. Kalau biasa saya kalau ngomong bisa ada sambutan ya. Saya lihat udah 30 menit kita duduk terus. Gimana kalau sekarang kita berdiri yuk. Kita berdiri, coba kita pemanasan deh supaya masing-masing nggak bosen. Kita akan peragakan. Saya akan peragakan dulu seperti apa gerakannya ya. Kita ikut ya semua ya. Slide-nya bisa dimatiin, Thomas. Slide-nya matiin dulu ya. Oke. Mari kita berdiri, teman-teman. Saya akan ilangin background saya supaya kelihatan ya. Kelihatan nggak? Di sini kelihatan? Kelihatan. Oke, kita akan coba goyang-goyang sebentar ya. Saya akan peragain. Goyang kiri, goyang kiri gini. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Oke, kita peragain 2 kali ya. Oke, kita mulai ya. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Ulang, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Nah, sekarang kita duduk. Kita akan mainkan jari-jari kita. Oke, ini namanya jari-jari ya, teman-teman ya. Nyanyinya adalah jari dan jempol tangan digoyang. Jari dan jempol tangan digoyang. Ayo digoyang dong. Jari dan jempol tangan digoyang. Oke, cukup sudah. Kalau kelamaan ntar pada bosan lagi.
Oke ya teman-teman ya. Jadi terima kasih. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Sugianto Chandra. Istri saya Natalia Kusuma Dewi kebetulan ada di Solo, jadi nggak bisa nemenin saya. Saya akan mencoba menjelaskan secara singkat materi BK ke 2022 pertemuan minggu ketiga. Setelah kita mensyukuri kasih Tuhan dalam kehidupan kita dan memahami persaudaraan dengan sesama di pertemuan minggu pertama dan kedua, di pertemuan minggu ketiga bulan keluarga ini, kita akan belajar bersama untuk mewujud nyatakan kasih Tuhan melalui tindakan nyata. Peka dan memahami kebutuhan orang-orang sekitar kita. Oleh karena itu, tema minggu ketiga tahun ini adalah kami siap membantumu. Pada pertemuan ini, kita diharapkan dapat belajar bersama untuk mewujudkan kasih Tuhan, sehingga kita dapat membantu mereka dengan cara yang tepat. Misalnya, menyediakan diri untuk membantu, memberi pertolongan kepada sesama yang membutuhkan, atau sekedar merayakan bersama. Sesederhana apapun bentuk perhatian itu dapat diwujudkan melalui tindakan nyata agar dapat membantu mereka dengan cara yang tepat. Dengan demikian kita akan menebarkan kebaikan kepada sesama, sehingga kasih karunia Tuhan semakin nyata dialami dan dirasakan dalam hidup kita. Untuk berlatih melakukan tindakan nyata tersebut, maka dalam aktivitas minggu ketiga ini, kita akan bermain peran. Ini yang biasa-biasa nonton drakor nih, ini bisa berperan ya sekarang ya. Opa gitu ya. Caranya siapkan 4 kartu yang masing-masing berisikan skenario singkat yang ada dalam materi minggu ketiga ini. Setelah itu, fasilitator membagi peserta menjadi 4 kelompok, 3 atau 4 kelompok. Skenarionya seperti yang ditayangkan ya. Jadi ada kondisi rumah itu berantakan setelah selesai acara, piring kotor di dapur segala macam. Kemudian kalau yang kedua skenarionya, kalau kita lagi ngobrol-ngobrol di warung, tiba-tiba depan kita ada mobil mogok, isinya perempuan, apa yang kita lakukan gitu loh. Ini kalau perempuan sih pasti dibantu. Coba kalau laki belum tentu sih. Tapi ini skenarionya perempuan. Jadi ntar ada yang berperan sebagai yang perempuan yang mobilnya mogok, kemudian ada yang berperan sebagai orang yang di warungnya. Ya, demikian juga skenario selanjutnya ada di buku ini. Nah, jadi fasilitator membagikan secara acak kartu yang berisi skenario yang ditayangkan ini, kejadian harus diperagakan oleh masing-masing kelompok. Masing-masing kelompok membagi peran ke masing-masing anggota kelompoknya. Lalu masing-masing anggota kelompok memilih perannya masing-masing dan memperagakan skenario tersebut. Maka aktivitas itu diharapkan kepekaan terhadap situasi sesama dapat terbangun. Ya, jadi umpamanya dia mobilnya mogok, apa yang kita harus lakukan segala macam ada yang berperan gitu loh. Ya, setelah aktivitas kita akan membaca kitab suci bersama. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 30 sampai dengan 36. Yang membahas bagaimana mengasihi yang dikehendaki Tuhan Yesus. Bagaimana perbuatan murah hati itu harus diwujudkan nyatakan dalam kehidupan sehari-hari sehingga sesama kita dapat mengenal pribadi Allah lewat diri kita anak-anaknya. Pertemuan ini juga ada nyanyi-nyanyian, ada 4 lagu. Lagu pembuka judulnya Pertolonganmu. Ini saya bisa nyanyinya nih. Hatiku senang berada dekatmu gitu. Setelah renungan, lagu renungannya setelah aktivitas itu adalah Yesus penolong yang setia. Ini saya masih belum berapa bisa, tapi nanti bisa dilihat di ininya. Kemudian lagu peneguhan setelah bacaan kitab suci, jangan pernah menyerah. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Itu. Lagu penutup, hidup adalah kesempatan, yang saya yakin teman-teman sudah kenal lagunya. Jika belum, seperti yang saya bilang tadi, lagu di BK itu sudah siap file lagunya dan bisa langsung dipakai untuk bernyanyi bersama atau karaoke bersama komunitas. Oke teman-teman, demikian pengantar singkat dari pertemuan ketiga ini. Untuk lebih lengkapnya nanti kita baca bersama di materi Bulan Keluarga 2022. Terima kasih. Bro Slamet, saya balikan lagi. Ya, terima kasih Pak Sugi. Kita berikan aplaus, tepuk tangan buat Pak Sugi. Kita berikan jempol buat Pak Sugi ya.
Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan dengan materi topik keempat. Untuk itu saya persilakan Sis Keisha, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Slamet. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Keisha. Saya akan mencoba menjelaskan secara singkat materi Bulan Keluarga 2022 minggu keempat dengan judul Natal Milik Kita Bersama. Kita ingat kembali tiga topik sebelumnya. Topik minggu pertama adalah Aku dan Kamu Dikasihi Tuhan. Topik minggu kedua adalah Kita adalah Saudara. Topik minggu ketiga adalah Kami Siap Membantumu. Dalam pertemuan minggu keempat ini, kita diajak untuk memaknai Natal sebagai perayaan iman dan bentuk rasa syukur atas kehadiran Yesus Sang Juru Selamat yang mau lahir ke dunia dan mau berbela rasa kepada umatnya dengan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Semangat Yesus ini kita bawa dan kita bagikan bagi keluarga dan juga sesama di sekitar kita. Dengan demikian, sukacita yang diimani dan dihidupi oleh seluruh anggota keluarga dapat dirasakan juga oleh keluarga dan sesama yang lain. Karena pada dasarnya, kesejahteraan Kristiani adalah kesejahteraan bersama dan membahagiakan semakin banyak orang. Dalam pertemuan minggu keempat, aktivitas yang akan kita lakukan bersama adalah mendengarkan dengan hati. Untuk aktivitas ini, kita membutuhkan 10 buah kartu perasaan. Boleh next slide-nya mungkin ya? Oke. 10 buah kartu perasaan yang dapat kita buat dengan cara membagi kertas ukuran A4 menjadi 8 bagian. Lalu digunting dan dituliskan kepada masing-masing kartu dengan kata gembira, bersemangat, bangga, bersyukur, kagum, sedih, takut, malu, cemas, dan marah. Atau sebenarnya kalau mau lebih simpel lagi, kita bisa melakukan, jika melakukannya secara online, atau tidak mau membuang-buang kertas, bisa menggunakan website wheelofnames.com. Ini adalah sistem undian yang bisa dilakukan online di website tersebut. Cukup hanya menuliskan 10 kata-kata emosi di bagian kanan yang di blok biru pada screen yang dapat kita lihat ya. Lalu hanya tinggal klik aja bagian panah berwarna abu-abu untuk mulai mengundi saat ingin memulai. Cara melakukan aktivitas mendengarkan dengan hati, kita duduk bersama dalam pertemuan dengan komunitas atau mungkin bersama keluarga di rumah dan disiapkan kartu perasaan atau website yang tadi ya. Peserta secara bergiliran mengambil kartu yang diletakkan tertutup jika menggunakan kertas atau dengan menggunakan website wheelofnames.com. Saat seorang peserta mendapat giliran bercerita, peserta yang lain mohon mendengarkan. Contoh cara bermainnya, misalkan saya mendapat giliran. Jika terambil kartu bangga, maka saya akan menceritakan peristiwa yang dialami yang membuat saya merasa bangga, atau peristiwa yang belum terjadi yang dapat membuat saya merasa bangga. Misalnya, saya merasa bangga saat pelanggan saya memberikan tanggapan yang baik terhadap produk-produk brand saya. Atau misalnya, hal yang belum terjadi, saya akan merasa bangga bila suatu saat mendapat kesempatan untuk mengekspor produk-produk saya. Jangan lupa, reaksi dari peserta lain yang mendengarkan itu diperlukan. Agar yang berbicara pun merasa didengar dan diterima. Turut berempati dengan pengalaman yang diungkapkan. Bisa berupa tepuk tangan, atau pernyataan seperti kami turut bangga dan bahagia atas usaha kamu, dan lain sebagainya, tergantung dari apa yang diceritakan nantinya. Demikian seterusnya sampai semua mendapat giliran. Setelah mendengarkan sharing dari anggota keluarga atau peserta, dilanjutkan dengan membaca kitab suci bersama. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab kedua, ayat 15 sampai ayat 18. Lalu dilanjutkan ayat 20, yang menceritakan para gembala yang hatinya penuh sukacita, lalu membagikan kabar sukacita itu. Hal ini ingin menggarisbawahi bahwa pertemuan dengan Kristus terlalu indah untuk didiamkan begitu saja atau dinikmati sendiri.
Setelah selesai membaca dan merenungkan kitab suci, cobalah meminta peserta untuk mengingat kembali pengalaman berkat dari Tuhan yang pernah dialami dan membagikannya lewat cerita, lalu akhiri tiap cerita dengan seruan Tuhan itu baik. Pertemuan keempat diakhiri dengan menyaksikan video pendek mengenai meneruskan kebaikan. Di sini kita diajak untuk membangun niat dengan melakukan kebaikan setiap hari dan meneruskan kebaikan yang kita terima kepada orang lain. Pertemuan keempat ini juga diisi dengan 3 lagu. Ada lagu pembukaan, lagu peneguhan, dan lagu penutup. Untuk lagu pembuka berjudul Dia Lahir Untuk Kami, lagu peneguhan berjudul Tetap Setia, dan lagu penutup berjudul Gita Surga Bergema. Link untuk video dalam pertemuan minggu keempat ini juga tersedia di file PDF Bulan Keluarga 2022. Demikian penjelasan singkat untuk minggu keempat. Terima kasih atas waktunya. Kembali kepada Bro Slamet. Ya, terima kasih Sis Kesia atas penjelasan topik minggu keempat. Teman-teman, kita beri tepuk tangan dong buat Sis Kesia nih. Kita berikan jempol kepada Sis Kesia. Nah, teman-teman sudah mendengarkan ya penjelasan topik 1 sampai dengan topik 4. Kita sudah lengkap mendengarkan penjelasan dari para fasilitator. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan video untuk penjelasan materi PDF Bulan Keluarga 2022. Nah, jika teman-teman ada pertanyaan, bisa tuliskan di chat box. Nah, sekarang saya persilahkan Thomas untuk menayangkan videonya. Halo teman-teman SKK dan SKKL SKAJ. Kita berjumpa lagi dalam acara sosialisasi Bulan Keluarga 2022. Berikut ini adalah buku panduan untuk umat yang akan digunakan untuk mengikuti setiap pertemuan di bulan Advent ini. Buku panduan ini akan dibagikan berupa file soft copy agar memudahkan untuk dikirim ke umat. Ada beberapa link yang bisa diklik langsung pada file soft copy buku. Umat juga bisa scan QR Code yang terletak pada halaman terakhir buku. Selamat memasuki masa Advent, tetap semangat dan jangan lupa tetap jaga prokes selama melakukan kegiatan Bulan Keluarga ini. Tuhan berkati. Ya, demikian video singkat mengenai materi Bulan Keluarga. Terima kasih Thomas. Nah, teman-teman, ada beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah Romo Erwin sudah membuat doa bulan keluarga yang sangat indah sekali doanya, yang bisa kita daraskan doanya baik secara pribadi maupun kita doakan bersama keluarga. Nah, teman-teman bisa lihat doa bulan keluarganya ini di layar ya, nanti kita materinya akan kita berikan. Nah, yang kedua adalah file PDF Bulan Keluarga 2022 ini yang akan digunakan oleh umat akan dibagikan kepada teman-teman mendekati minggu pertama Advent 2022, yaitu di sekitar tanggal 20 November, di hari Raya Tuhan Yesus Raja Alam Semesta. Jadi mohon diingat ya teman-teman, file Bulan Keluarga 2022 baru akan di-share ke umat di sekitar tanggal 20 November. Jadi teman-teman harap bersabar ya. Nah, teman-teman juga diminta untuk follow Instagram Komkaka ya, @komkaka_kaj. Nah, teman-teman yang punya Instagram bisa follow, yaitu @komkaka_kaj untuk dapat informasi mengenai Bulan Keluarga 2022. Semua akan diinfo melalui Instagram tersebut.
Kemudian teman-teman juga bisa lihat nanti di WA SKKL Santo Lukas ya. Nanti Pak Anton beserta tim SKK akan memberikan informasi lengkap di WA grup SKKL Santo Lukas. Jadi bagi yang belum bergabung, Pak Anton sudah memberikan ya linknya ya. Link WhatsApp grup untuk SKKL Santo Lukas ya. Terus kemudian nanti teman-teman juga bisa melihat di YouTube KomKKKAJ. Jangan lupa untuk pasang lonceng ya, untuk like juga YouTube-nya KomKKKAJ. Nah, selanjutnya teman-teman, semua materi kita sudah sampaikan. Bagi teman-teman yang mau bertanya langsung, juga kami persilahkan. Nah, Romo Bayu juga sudah hadir ya di Zoom ya. Selamat malam, Romo Bayu. Malam Pak. Ya, saya ada 2 rapat ya. Oke. Ya, oke Romo. Oke teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya. Jadi sekarang kalau yang mau langsung mungkin nggak suka ngetik-ngetik, maunya langsung bertanya, saya persilahkan. Apakah materinya cukup jelas atau kurang jelas atau nggak jelas nih? Saya persilahkan deh buat teman-teman ya untuk bertanya. Selamat malam. Ya, selamat malam. Dengan Ibu siapa? Saya Yoka Sari dari lingkungan Santo Petrus. Oke, Bu Yoka. Enggak, saya hanya memberikan applause aja sih. Tema-temanya bagus ya, gitu. Itu aja sih. Nanti dari lingkungan tinggal bagaimana aja menerapkannya. Itu aja sih. Untuk dari saya, terima kasih. Semangat aja, gitu. Sederhana sih, aktivitasnya juga sederhana ya. Nggak yang rumit-rumit gitu. Terus ini sama lagu ya. Lagu boleh nggak kita tambahkan gitu ya? Ada ganti gitu, boleh nggak? Yang pertemuan yang keempat itu kan ada bahwa mau menjelaskan bahwa Tuhan Yesus itu baik ya. Itu bisa ada satu ganti lagu nggak atau bagaimana? Atau lagunya tetap itu boleh ganti nggak gitu aja sih. Ya. Makasih. Terima kasih Bu Yoka atas pujiannya. Ya, kami juga dari tim SKK juga merasakan hal yang sama. Topik-topik yang untuk bulan keluarga 2022 ini sangat bagus dan aktivitasnya memang lebih mudah ya untuk diikuti, baik diikuti secara online maupun kita adakan online maupun offline gitu. Jadi yang tahun ini memang lebih mudah diikutin. Saya setuju juga. Nah, terus kemudian mengenai lagu-lagu, mungkin Pak Anton bisa bantu untuk pertanyaan lagu-lagunya ini apakah boleh diganti gitu atau ditambahkan? Ya, terima kasih. Ibu Yoka, pada dasarnya asal kira-kira sesuai dengan tema, boleh aja sih ditambahkan ya. Kan lagunya cukup banyak. Kalau kira-kira momennya dapet atau apa, silahkan aja, Bu. Iya. Kalau mau gerakan-gerakan mungkin Pak Sugi bisa juga membantu kayak tadi. Jari-jari Bisa gitu. kan? Kenapa ya Pak Anton saya terus yang dijadikan? Tapi memang mesti ada seperti itu sih Pak, ada gerakan jadi semangat ya. Iya, Tidak Kak? Iya. Jari dan jempol. Betul Bu. Ibu ininya mana ditampilkan dong yang nanya? Nah. Saya lihat itu lagunya ada yang umat mengerti, paham ya. Ada yang enggak gitu kan. Dan itu 3 lagu itu harus dinyanyikan semua atau pilih salah satu ya, yang terakhir itu. Ya, lihat situasi aja Bu. Kalau gitu lagi ya. happy nyanyiin semua gitu. Oke, Kalau ya terserah aja. Oke, Enaknya ya. aja. Iya. Oke, terima kasih atas Ya, penjelasannya. terima kasih. Iya. Saya mau tanya ya. Ya,
Ini pertemuan ini per lingkungan atau bisa wilayah jadi satu? Ya baik, terima kasih Pak Simon. Ya, pertemuan ini dirancang sebetulnya per lingkungan. Jadi sebaiknya dilaksanakan per lingkungan akan lebih baik karena orang-orang akan lebih dekat gitu ya. Ya, begitu Pak Simon. Oke. Terus kan pertemuan ini kan kurang lebih 1 jam. Kan bulan Desember orang pada banyak kegiatan. Kalau Ya. misalnya mereka usulkan bagaimana ya misalnya pertemuan jadi 2 pertemuan, gimana kita jawab? Oh ya, tadi di awal kan diusahakan per minggu karena per minggu itu kan disesuaikan dengan temanya gitu, Pak Simon. Jadi kalau kita rapel, Setuju itu ya. Ya. ya kalau kita rapel sekali atau 2 kali aja gitu, itu nanti momennya nggak dapet Pak Simon, gitu. Kan yang dipentingkan kan aktivitasnya, sukacitanya gitu ya, begitu. Soalnya kan pikir kalau misalnya kegiatannya 1 jam, kita kumpulkan orang untuk kegiatan nggak gampang ya. Jadi maksudnya kalau misalnya kegiatannya 1 jam, kita jadikan 2 jam, 1 kegiatan, 2 kegiatan jadi 1 misalnya contoh ya, apakah bisa? Kalau memang nggak bisa ya tetap 1, maksudnya kan gitu. Supaya orang ya namanya bulan Desember pada ada yang mau pergi, mau apa, banyak kegiatan sekali. Jadi seperti itu aja. Konsen saya sih gitu aja. Iya. Ya, Malam, Pak. Saya bantu, Pak, untuk tanggal November, untuk Bapak Simon yang tadi nanya, Pak. Boleh, Pak? Ya, silakan Bu Magda. Ya, thank you. Kita kan nanti dapat materinya tanggal 20 November. Berarti 21 sampai dengan 30 itu 2 minggu, udah 2 materi. Desember itu sampai dengan sebelum 24 masih ada 3 minggu. Jadi Pak Simon bisa semua, Pak. Itu saja. Oke. Terima kasih Bu Magda. Ya, makasih Bu Magda. Terima kasih. Yuk. Ya, mungkin teman-teman ada lagi yang mau bertanya nih sehubungan dengan materi atau pelaksanaan Bulan Keluarga 2022. Jadi Selamat daripada nggak ada. Tanggal 20 ya, Bro. Selamat ya. Mulainya setelah tanggal 20 ya? Ya, kalau mau pertemuan pertama setelah tanggal 20 karena tanggal 20 baru kita terima materinya dari KKJ. Ya, saya koreksi sedikit. Sebetulnya kan kita merayakannya pada masa Advent. Nanti kita akan merayakannya itu setelah hari Minggu yang tadi merayakan Kristus Raja Semesta Alam. Jadi begitu teman-teman, setelah tanggal 27 November. 20, Pak. Tanggal 20 ya, 20 November ya, 20 besok November. Minggu depan ini udah Kristus Raja Semesta Oh Alam. iya, oke, benar-benar. Saya keingetan rekoleksi aja tanggal 26. Saya harapkan teman-teman juga ikut karena yang pertama kan kita mengundang narasumbernya kan semuanya bagus-bagus ya. Harapannya juga yang kedua nanti bagus-bagus juga. Dan bagus semua juga dong, ada Romo Bayu loh. Iya, betul. Iya. Ada door prize loh. Iya, betul juga. Apa kita foto-foto dulu sebelum kita ini teruskan lagi karena nanti pada live semua kan sayang. Gimana? Ya, boleh. Selamat. Ya, boleh kita foto-foto Ya, dulu. kita buka dulu semuanya. Ada undian nggak nih, Bro Sugi? Ada biasanya nih. Sorry nih, ininya masih. Buat nanti rekoleksi deh. Banyak kan tuh. Dicatat aja hadiahnya apa? Banyak. Hadiahnya banyak. Ayo Yang foto. Ya, Siapa yang mau teman-teman jadi bisa kameramen? buka semuanya. Bro Thomas ya yang akan foto ya? Slide-nya kayaknya mesti di ini deh. Slide-nya digeser. Oke. Oke, di saya ada 3 slide ya. Jadi ntar mohon bersabar. Oke.
Slide yang pertama dulu ya. 1, 2, 3. Oke, slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke, terakhir ya slide yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, sudah. Ya. Oke, Terima Pertanyaan kasih, berikut Bro ya. Thomas. Saya mau tanya satu lagi. Itu pertemuan ini disarankan offline ya? Disarankan online, Pak. Online Tapi atau kalau mau offline? dibuat offline, silahkan juga. Oh. Iya. Kalau online tadi dari pembicara 1, 2, 3, 4 ada permainan yang agak susah ya. Kalau untuk permainan online ya. Nggak ada Oh, nggak bagi-bagi seru, bener, Pak. kertas atau bagi-bagi apa online. Bagaimana cara baginya? Benar. Iya. Lebih baik dilakukan offline sih, Pak, kalau kayak gitu. Bro Slamet kan ada Romo Bayu ya. Mungkin Romo Bayu mau menyampaikan sepatah dua patah kata. Ya, selamat malam Romo Bayu. Apakah bisa membawakan bisa ini menyampaikan satu patah atau dua patah atau masih sibuk di Zoom yang lain? Ya, sepatah dua patah katanya ya semoga nanti bisa berjalan dengan baik acara SKK kita. Tadi kan sudah disampaikan bahan-bahannya, ya. Dan nggak sulit sih kalau dilihat dari bahan-bahannya, dia ada 4 pertemuan kan, itu aja nggak begitu sulit. Ada gamesnya juga, nama kan nggak begitu sulit, tapi maknanya kan mau dicari begitu. Nah, jadi semoga nanti di lingkungan juga bisa dijalankan pertemuan ini dengan lebih baik. Hanya itu aja. Sepatah kata dari saya, nanti kalau berpatah-patah kepanjangan. Iya, terima kasih Romo Bayu atas sepatah dua patahnya. Panjang juga nggak apa-apa, Romo. Ya kebetulan nih malam nih Romonya keren nih, Romo kayak bintang film. Kayak itu ya, siapa ya? Baru mikir nih. Iya. Bro Sugi, ayo mau mikir apa lagi, ayo. Film. Tuh. Oh iya, keren banget ya itu. Keren banget nih. Yang keren belakangnya, yang depannya. Sean Connery. Betul tuh. Oh, James Bond. Ada rambut baru ya, Romo? Ada, rambut, warna juga baru. Foto belakang usia berapa, Romo? Tanya dong. Itu 80. Hah? Yang belakang 20 ya? Kali itu. Ya, yang belakang itu 45, yang asli ini sekarang 47. Oh, 2 tahun terjadi ini setelah 2 tahun di Karaoke Sunter. Mau kayak artis dia mau. Makin keren ya. Iya, keren nih Romo nih, malam nih Romo. Boleh nih. Harus merah biar keren. Biasanya pakai maskernya merah juga. Ini sendiri ngapain pakai masker? Jangan bangga ya Romo dibilang keren, nanti terus bergaya di depan kaca terus. Nanti bergaya sama Bu Angel. Gantengnya Romoku. Kalau ada Bu Angel rame nih. Gantengnya Romoku. Nanti tanggal 26 ada itu juga nih. Ada Bu Angel. Oh ya, mantap. Ada Romo Bayu yang penting. Yang kapan ya? Ada Romo ketemu Bu Angel. Ada Semuanya Romo ketemu Bu penting. Angel ntar. Jemu. Tinggal apa lagi acaranya nih? Udah selesai kan? Udah, Romo udah. Nanti Ya. kita apa lagi nih, Bro? Selamat. Boleh Ya, saya tambah katanya, Pak? Ya, boleh Bu Magda. Tentang lagu Ut Omnes Unum Sing. Apakah sudah semua tahu supaya bisa dibantu gitu loh. Itu Ya. lagunya Bina Iman Remaja itu. Ya. Untuk lagu-lagu nanti juga dari Kom KKKJ akan menyediakan semuanya dalam YouTube, Bu Magda. Oh jadi, ya, syukurlah. jadi kita tinggal dengarkan saja Ikutin. Ya. YouTube-nya gitu. Ya, baik. Ya. Lagunya seru ya Bu Magda ya. Ya, soalnya saya tahu itu. Joget-joget Kebetulan itu. ngajarin anak-anak ya. Cuplikan dong Bu, secuplik kayak apa sih lagunya? Ut omnes unum sing.
Nggak seru kalau nggak buka kamera, Bu Magda. Itu saya punya kamera, backgroundnya masih itu EJ, ada Yolanda, nggak enak. Nggak apa-apa, Pak Simon juga EJ, Emmaus Juni. Masih dalam perjalanan kok, Bu, nggak apa-apa. Iya. On the way. Oke. Itu kira-kira lagunya kayak gitu. Enak sih lagu itu, buat pakai gerakannya seperti kayak ular gitu. Wah, Bro Sugi udah bisa belum? Udah bisa Mesti pakai baju bercorak ular nih saya mesti beli pasar Ya, ular. maksudnya tangannya ketika mengatakan ut omnes unum sing. Jadi Artinya apa sih, Bu Magda? Ya? Artinya apa sih itu kalimat itu? Jadilah mereka satu. Itu. Oh. Seperti aku dan Bapa adalah satu. Lingga yang nyanyi. Nadanya nada Timur Tengah gitu ya? Nada Timur Ya, Tengah. mirip-mirip. Anton sama Lingga yang pintar nyanyi. Digoyang-goyang. Di YouTube juga ada lah di YouTube. Iya, ada. Itu aja, Pak. Oke, Bro, selamat. Ya, makasih Bu Magda. Sama-sama. Mau makan malam. Teman-teman semua kalau ada belum yang di belum ada di grup SKKL, nanti tolong gabung aja. Kalau misalkan di wilayahnya belum ada SKKL, ya mungkin ketua lingkungannya lah minimum ya, supaya ada komunikasinya kan ada di sana. Dan juga kalau ada pertanyaan-pertanyaan mengenai hal-hal gini bisa disampaikan di grup itu ya. Oke, cukup sekian. Bro Slamet, apa lagi? Ya, kalau dari sisi materi sudah selesai, Pak Anton. Apakah mau ditutup? Ya, rasanya boleh juga ya. Ya, kali ini sudah. cukup singkat ya, kayaknya ringan, materinya ringan gitu ya. Nggak terlalu lama ya. Iya. Iya. Ya, jadi Ada nanti yang bisa kalau kasih berkat nih. iya, jadi kalau teman-teman masih ada pertanyaan untuk pelaksanaannya, misalkan mau dilakukan secara online atau offline, bisa bertanya di WA Group SKK ya. Nah, untuk sebagai penutup ini, untuk saya persilakan doa penutupnya oleh Bu Lingga, kemudian berkat dari Romo. Saya persilakan Bu Lingga. Oke, terima kasih Pak Slamet. Yuk teman-teman kita satukan hati, kita mau menutup acara ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapak. Terima kasih. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu atas penyertaan-Mu sepanjang malam ini dalam acara sosialisasi bulan keluarga. Ya Bapak, kami bersyukur Engkau telah menyatukan kami, mengumpulkan kami dalam Zoom malam ini. Semoga seluruh rangkaian acara ini dapat kami jalankan di lingkungan kami maupun wilayah kami masing-masing dengan baik. Karena kami yakin dan percaya penyertaan-Mu akan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami setiap saat. Sekarang kami ingin beristirahat ya Bapa, lindungilah kami sepanjang malam ini, agar dapat beristirahat dengan baik, dan esok hari kami bisa bangun dalam keadaan yang sehat dan dengan hati yang gembira. Semua doa ini kami hantarkan dengan perantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu dan Penyelamat kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu selalu, dan dan sepanjang sepanjang segala segala abad. abad. Amin. Amin. Silakan Romo berkatnya. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari sekalian, dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, selamat. Terima kasih Romo. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam. Bapak Ibu semua, para kali. Sampai ketemu tanggal 26 ya. Sampai ketemu tanggal 26 November offline, teman-teman. Ya, sampai ketemu tanggal 26 November. Oke. Di shoot yang itu. Semua selamat malam. Besok kita ketemu lagi ya Pak Sugi. Izin keluar ya. Romo, terima kasih ya Romo. Terima kasih Romo. Halo Pak Arifin. Halo, terima kasih.
Topnya berapa tadi ya? 93 ya? 96. Ya. 96 ya. 96. Tapi singkat banget ya acaranya. Tapi oke lah, nggak membosankan. Iya. Karena ada tanya jawab 25 menit nggak dipakai. Oh, begitu. Iya. Iya ya. Yang penting materinya aja sih mereka. Tapi memang mendingan offline lah daripada online. Iya sih. Iya. Tapi kalau sosialisasinya enakan itu ya, online ya. Oh iya dong. Iya, Waktunya online. lebih Jadi kita nggak repot. repotin orang. Iya, benar. Yang ikut juga nggak repot. Iya. Oke, tinggal satu lagi. Nah, sudah semuanya. Sudah Jadi